Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Hakikat Komunikasi Lisan dan Tulisan. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Huda Fitriani SPDI MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP PGSD semester 3. Lalu kami ingin memperkenalkan diri masing-masing. Saya sendiri Maulidia Zahra ber-NPM 208620600014 selaku moderator. Saya Nur Ajijah ber-NPM 208620600021. Dan saya Selvi Anggraini dengan NPM 208620600025. Hakikat komunikasi lisan dan tulisan terbagi menjadi 3. Pengertian komunikasi, komunikasi lisan, dan komunikasi tulisan. Komunikasi lisan terdiri dari pengertian, jenis, prinsip, kelebihan dan kekurangan, beserta contoh. Komunikasi tulisan terdiri dari pengertian, bentuk, prinsip, kelebihan dan kekurangan, beserta contoh. Materi pertama akan saya sampaikan sendiri, yaitu pengertian komunikasi. Pengertian komunikasi, komunikasi adalah sebuah proses pernyataan antar manusia, di mana yang dinyatakan adalah pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalur. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nur Ajijah. Untuk materi selanjutnya adalah komunikasi lisan. Pengertian komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan kepada lawan bicaranya. Komunikasi lisan terdiri atas 2 jenis. Yang pertama, komunikasi lisan langsung. Komunikasi lisan ini terjadi antara pembicara dan lawan bicaranya dengan bertatap muka secara langsung, tanpa adanya jarak yang memisahkan maupun tanpa penggunaan alat komunikasi. Yang selanjutnya adalah komunikasi lisan tidak langsung. Komunikasi lisan ini terjadi antara pembicara dan lawan bicara dengan menggunakan alat komunikasi seperti telepon maupun komputer karena adanya jarak yang memisahkan di antara pembicara dan lawan bicaranya. Selanjutnya ada prinsip komunikasi lisan. Yang pertama, suara, yang kedua, bunyi, dan yang ketiga, nada. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi lisan. Kelebihan, yang pertama, menimbulkan timbal balik secara langsung. Yang kedua, tanpa perlu menunggu respon dari komunikan atau lawan bicaranya. Yang ketiga, dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas. Dan yang keempat, menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikan atau lawan bicaranya. Kekurangan, yang pertama, memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Yang kedua, memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail. Dan yang ketiga, sulit untuk didokumentasikan tanpa bantuan alat recording. Selanjutnya, contoh komunikasi lisan. Contohnya, saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung atau juga bisa dengan menggunakan komputer maupun handphone melalui aplikasi seperti Zoom maupun Google Meet dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Selvi Anggraini. Materi selanjutnya mengenai komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan melalui sebuah tulisan yang dilakukan dalam kegiatan surat menyurat. Jadi, dalam komunikasi tulisan ini, tipe komunikasi itu tidak bertatap muka secara langsung, melainkan melalui perantara surat menyurat, baik itu melalui pos, melalui SMS, melalui email, dan lain sebagainya. Lalu bentuk komunikasi tulisan itu ada 3, yaitu yang pertama memo, yang kedua surat, dan yang ketiga laporan.
Lalu untuk prinsip komunikasi tulisan itu ada 7. Yang pertama, completeness atau lengkap. Sebuah surat dapat dikatakan lengkap apabila memuat fakta-fakta yang diinginkan oleh si pembaca dan dapat menjawab pertanyaan dari 5W plus 1H. Lalu yang kedua, conciseness atau ringkas. Sebuah surat, dalam kita membuat surat itu sebaiknya menghindari penggunaan kata-kata yang sulit untuk dimengerti orang lain dan hindari pengulangan kata agar si pembaca surat dapat mudah memahaminya. Lalu yang ketiga ada consideration atau pertimbangan. Sebelum kita membuat surat, kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu apakah surat ini sudah sesuai dengan keinginan si penulis surat ataupun si penerima surat. Lalu yang keempat, concreteness atau konkret. Sebuah surat tentunya harus bersifat konkret, spesifik, ringkas, mengandung kepastian dan jelas. Lalu yang kelima, clarity atau jelas. Sebuah surat itu harus benar-benar jelas dan dapat dipahami oleh si pembaca surat. Lalu yang keenam ada courtesy atau sopan. Sebuah surat harus menggunakan kata-kata yang sopan. Kata-kata sopan di sini maksudnya bukan berarti kata-kata maaf, silahkan, terima kasih, dan lain sebagainya, melainkan kata-kata yang tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan saat kita membalas surat juga harus menggunakan kata-kata yang bijaksana dan tentunya tidak menyakiti hati orang lain. Dan yang terakhir adalah correctness atau benar. Sebuah surat itu kita harus bisa menyesuaikan bahasanya itu dengan level si pembaca surat agar si pembaca surat dapat mudah memahaminya. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan komunikasi tulisan. Untuk kelebihan komunikasi tulisan, yang pertama sebagai dokumentasi, yang kedua mengatasi hambatan pada komunikasi lisan, yang ketiga lebih terstruktur dan terencana, yang keempat kita dapat membaca ulang informasinya, dan untuk kekurangannya yang pertama keterbatasan dalam kata, yang kedua dapat menjadi ambigu ataupun rancu, yang ketiga kita bersifat lebih formal, dan yang keempat salah pengertian. Untuk contoh komunikasi tulisan, misalnya ketika melakukan surat menyurat bisnis. Mungkin itu saja materi dari komunikasi tulisan, saya kembalikan kepada moderator. Mungkin itu saja materi yang kami dapat sampaikan. Selanjutnya, kesimpulannya adalah dalam hakikat berkomunikasi lisan dan tulisan, yaitu proses pernyataan antar manusia yang mana pikiran atau perasaan seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa sebagai alat penyalurnya, suatu kondisi yang berbeda menuntut perlakuan yang berlainan. Atas dasar itu, maka hakikat komunikasi dapat dibedakan dari beberapa jenis, prinsip, bentuk-bentuk, dan kelebihan dan kekurangannya dengan ketentuan yang sudah diterapkan. Maka dari itulah hakikat komunikasi dapat dikelompokkan menjadi lisan dan tulisan untuk mempermudah kita berkomunikasi dengan antar manusia dan saling menghargai dan menjaga perasaan lawan bicara lainnya. Sekian presentasi dari kelompok 3. Terima kasih sudah menonton video ini. Salah dan hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.